Di antara hal yang juga harus diperhatikan oleh imam ketika sholat berjamaah adalah ya, imam itu harus melihat kondisi makmumnya. Jika dengan melihat makmumnya, kemudian imam itu tahu, oh di sana ada bapak-bapak yang sudah tua mungkin, atau anak-anak, atau orang-orang yang memiliki uzur, ya mungkin dibatasi dengan waktu, ya dia akan kerja kembali, apalagi di masjid perkantoran ya, biasanya memang ada deadline untuk istirahat, kemudian setelah itu makan siang, dan kemudian beraktivitas kembali untuk bekerja. Dan ini terjadi ketika sholat zuhur ya, dan yang lainnya. Maka imam harus melihat kondisi makmumnya. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal membaca atau memanjangkan sholatnya. Dalam membaca surat ketika kondisi yang seperti ini, ya maka ya dilarang ya seorang imam membaca atau memanjangkan bacaan sholatnya, yang ternyata hal itu dapat memberatkan makmum. Ya, bahkan ulama mengatakan ini hukumnya makruh yang seperti ini. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis, ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa ada seorang laki-laki nih datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku memperlambat untuk mengerjakan sholat subuh karena imamnya si fulan ini memanjangkan sholat subuh tersebut dengan bacaannya." Mendengar hal ini, apa yang dilakukan Rasulullah? Tentu Rasulullah SAW murka nih, marah besar kepada imam ini karena memanjangkan bacaannya sehingga memberatkan beberapa makmum yang ada. Ya. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, setelah aku menyampaikan berita ini kepada Rasulullah, aku melihat wajah Rasulullah itu murka, marah, dan belum pernah dilihat Rasulullah itu marah seperti itu sebelumnya. Maka kemudian beliau bersabda, berkata kepada para sahabatnya, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirina faman amman nas falyatazawwaj fa inna khalfahu dha'if wal kabir wa dzal hajah." Wahai manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya ada di antara kalian itu yang membuat orang berlari menjauh. Ya, barang siapa yang mengimami manusia, kata Rasulullah, maka hendaknya ia meringankannya. Karena di belakangnya ya bisa jadi terdapat orang yang lemah, kata Rasulullah. Ada orang yang sudah tua, ya, dan ada orang memiliki kepentingan, memiliki hajah. Maka ringankanlah sholatnya. Nah, ini panduannya ma'asyiral muslimin, dan para imam harus memahami etika ini. Ya. Dan juga perlu kita sampaikan ya, bahwa ketika Anda yang menanyakan, boleh nggak kalau kita membaca panjang suratnya dalam sholat ini? Ya boleh sebenarnya, ketika imam telah mengetahui bahwa makmum ridha dengan apa yang ia baca, setuju untuk bacaannya yang panjang tersebut. Maka bila memang ridha dan setuju makmumnya untuk dibacakan ayat-ayat yang panjang, ya, maka ya tidak mengapa, bahkan ini lebih utama. Jelas ya? Tapi ketika memang di sana banyak karyawan untuk bekerja, ya, atau memiliki banyak kepentingan, orang-orang yang memiliki banyak kepentingan di sana, atau terdapat orang yang lemah, orang yang sudah tua dan sebagainya, maka ringankanlah sholatnya, bacaannya jangan terlalu panjang karena dapat memberatkan mereka. Dan Rasulullah SAW murka dengan para imam yang tidak bisa melihat kondisi makmumnya. Jelas ya?